project untuk kita kuliah Digital Survey dan Sipek dengan judul Sikemas, Sistem Keluhan Masyarakat dalam rangka digitalisasi pengaduan masyarakat berbasis aplikasi untuk Desa Sembungan Kidul, Dukun Gresik. Sebelum itu, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Zara Farosati Daus dengan 3 digit NIM terakhir 091. Saya Nayara Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 163. Saya Putri Mali Firdausi Nuriza dengan digit NIM terakhir 169. Masalah target pasar. Nah, masyarakat Desa Sembung Kidul itu masih mengalami kendala dalam menyampaikan pengaduan pelayanan publik karena prosesnya cenderung manual dan tidak terdokumentasi. Nah, akibatnya itu pengaduan sering terlambat, ditindaklanjuti, dan kurang transparan. Nah, di sisi lain, petugas dan admin itu kesulitan mengelola serta merekap data pengaduan karena belum adanya sistem yang terintegrasi. Nah, kondisi ini itu membuat pelayanan kurang efektif dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi, dibutuhkan sistem digital seperti Sikemas ini sebagai solusi. Secara umum, Sikemas adalah aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital yang melibatkan 3 aktor utama, yaitu masyarakat sebagai pelapor, petugas desa sebagai pihak yang memverifikasi serta menindaklanjuti laporan, serta admin sebagai pihak yang mengatur sistem secara keseluruhan. Konteks diagram di sini menggambarkan hubungan antara sistem Sikemas dengan entitas eksternal yang terlibat di dalamnya. Pada diagram ini, sistem Sikemas berada sebagai pusat proses yang menerima dan mengelola data pelaporan. Entitas masyarakat berinteraksi dengan sistem untuk mengirimkan pengaduan serta menerima informasi status dan tanggapan. Kemudian petugas desa akan berinteraksi dengan sistem untuk melakukan verifikasi, memproses, dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Sementara itu, admin berperan di belakang layar dalam mengelola sistem secara keseluruhan termasuk pengelolaan data, pengguna, serta laporan. Konteks diagram ini memberikan gambaran umum batasan sistem serta alur pertukaran data antara sistem dan aktor eksternal tanpa menampilkan detail proses internal. Flowchart di sini menjelaskan alur proses kerja sistem Sikemas secara lebih rinci, dimulai dari penggunaan hingga pengaduan selesai ditangani. Proses diawali dengan masyarakat melakukan login atau registrasi untuk mengakses sistem. Kemudian setelah berhasil masuk, masyarakat dapat membuat pengaduan dengan melengkapi formulir dan mengunggah bukti pendukung. Pengaduan yang dikirim kemudian diteruskan kepada petugas untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Pengaduan memberikan tanggapan atau solusi yang selanjutnya dapat dilihat oleh masyarakat melalui sistem. Flowchart ini menunjukkan bagaimana urutan proses secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman mengenai bagaimana pengaduan diproses dari awal hingga akhir. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama mengenai business requirement. Ini berfungsi untuk menjabarkan kebutuhan utama organisasi atau pemerintah desa terhadap sistem Sikemas itu. Setiap business requirement diidentifikasi melalui kode khusus dan dilengkapi dengan deskripsi kebutuhan, alasan, serta tujuan. Sumber kebutuhan berdasarkan konteks diagram, serta pihak utama yang berkepentingan. Tabel ini menunjukkan bahwa sistem harus mampu menyediakan layanan pengaduan digital, memantau status pengaduan, mencatat riwayat laporan, memfasilitasi verifikasi oleh petugas, serta mengirimkan notifikasi kepada masyarakat. Dengan adanya tabel ini, dapat dipastikan bahwa pengembangan sistem benar-benar mendukung proses bisnis pelayanan publik desa secara efektif dan terstruktur. Kemudian, untuk tabel pemetaan user requirement. Tabel ini menjelaskan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna secara langsung. Tabel ini menghubungkan setiap business requirement dengan kebutuhan pengguna yang lebih spesifik seperti kebutuhan masyarakat untuk mendaftar akun, login, membuat pengaduan, melihat status laporan, serta menerima notifikasi. Selain itu, tabel ini juga mencakup kebutuhan petugas dalam mengelola dan menindaklanjuti pengaduan serta kebutuhan admin dalam mengelola data dan keamanan sistem. Melalui pemetaan ini, sistem Sikemas dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna, serta fitur yang disediakan relevan dan mudah digunakan dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya itu ada target pasar dan kemampuan sistem. Nah, target utama dari sistem Sikemas ini adalah masyarakat Desa Sembung Kidul yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pelayanan publik. Nah, selain masyarakat, sistem ini juga digunakan oleh petugas desa untuk menindaklanjuti pengaduan. Nah, Sikemas menyediakan sarana pengaduan daring yang mudah dan cepat, membantu petugas dalam proses verifikasi dan tanggapan, serta mempermudah admin dalam penyusunan laporan secara otomatis. Nah, dengan sistem ini, proses pengaduan itu menjadi transparan dan tertata dengan baik. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan sistem, yaitu Sikemas itu berfungsi sebagai sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis digital. Nah, masyarakat itu dapat membuat dan mengirim pengaduan, dan juga petugas itu dapat memverifikasi dan menanggapi. Nah, adapun batasannya, sistem ini hanya digunakan oleh masyarakat Sembungan Kidul, tidak terhubung dengan database pemerintah lain, dan tidak menyediakan fitur chat atau layanan darurat. Nah, tindak di lapangan ini tetap dilakukan secara manual oleh petugas dan memerlukan koneksi internet. Dasar hukum dan perlindungan data. Nah, dalam perancangannya, Sikemas juga memperhatikan dalam aspek hukum. Di antaranya yaitu yang pertama, UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua ada Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan data pengaduan. Dan yang terakhir, PP nomor 71 tahun 2019 tentang sistem elektronik. Yang selanjutnya ada use case. Jadi untuk aktor utamanya itu ada masyarakat dan petugas dan juga admin. Nah, admin ini bekerja di belakang layar. Nah, use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dan
sistem Sikemas, masyarakat bisa melakukan registrasi, login, mengirim pengaduan. Dan juga petugas itu bisa memverifikasi dan menanggapi laporan. Nah, sedangkan admin kan bekerja di belakang layar, yaitu mengelola data dan laporan. Nah, diagram ini membantu menjelaskan alur kerja sistem secara sederhana dan jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2. Bab 2 ini membahas desain aplikasi Sikemas yang dirancang sederhana, konsisten, dan fungsional untuk mendukung kemudahan pengguna layanan pengaduan masyarakat. Desain aplikasi tidak hanya menekankan tampilan visual, tapi juga kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam mengakses layanan. Nah, skema warna Sikemas menggunakan putih sebagai latar untuk kesan bersih, biru sebagai warna dominan yang merepresentasikan kepercayaan dan profesionalisme, orange sebagai akses tombol aksi, kuning sebagai penanda informasi atau peringatan, serta ungu sebagai elemen tambahan untuk memberikan kesan modern. Tipografi menggunakan font nulis karena rapi, modern, dan mudah dibaca pada berbagai perangkat. Ukuran huruf dibedakan sesuai hierarki informasi dan dinuliskan secara konsisten di seluruh halaman. Selanjutnya, tata letak aplikasi disusun sederhana dan teratur, dengan navigasi yang jelas, hierarki informasi yang tegas, serta formulir pengaduan yang tersusun rapi agar mudah digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tampilan dan navigasi aplikasi Sikemas. Yang pertama, gambar 1, yaitu halaman awal. Halaman awal aplikasi Sikemas dimulai dengan splash screen yang menampilkan logo sebagai identitas sistem. Halaman berikutnya adalah halaman selamat datang, di mana informasi singkat tentang fungsi aplikasi sebagai layanan pengaduan masyarakat Desa Sembungan Kidul disajikan dengan desain yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk masuk sebagai pengguna atau petugas untuk membedakan hak akses sesuai peran. Nomor 2, halaman masuk. Halaman masuk aplikasi Sikemas memiliki pesan sambutan selamat datang kembali dan memungkinkan pengguna dan petugas mengakses dengan menggunakan email dan kata sandi yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Halaman ini juga memiliki fitur lupa sandi, opsi masuk dengan Google, dan tautan buat akun dengan desain yang sederhana untuk membuat proses login lebih mudah dan aman. Gambar 3, yaitu lupa kata sandi. Untuk membantu pengguna yang lupa kata sandi akun mereka, aplikasi Sikemas memiliki fitur buat ulang sandi. Pada halaman lupa sandi, pengguna dapat memilih untuk verifikasi melalui nomor telepon atau email. Setelah itu, mereka diminta untuk memasukkan informasi yang telah mereka masukkan ke dalam sistem. Selain itu, sistem akan mengirim kode verifikasi atau OTP kepada pengguna untuk dimasukkan ke halaman verifikasi. Untuk memastikan bahwa akun itu sah, jika kode OTP yang dimasukkan sesuai, pengguna akan dibawa ke halaman buat ulang sandi. Untuk menetapkan kata sandi baru, untuk menjaga keamanan informasi pengguna dan memastikan bahwa hanya pemilik akun yang dapat mengubah kata sandi, rute ini dirancang secara bertahap dan aman. Nomor keempat, yaitu ubah kata sandi. Proses pengaturan ulang kata sandi untuk aplikasi Sikemas digambarkan dalam tampilan ini. Ini dimaksudkan untuk membuat lebih mudah bagi pengguna untuk kembali mengakses akun mereka jika mereka lupa kata sandi. Pengguna hanya perlu memasukkan kata sandi baru dan mengonfirmasinya hingga sistem memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai. Nah, setelah proses berhasil, muncul notifikasi ubah sandi berhasil. Dengan fitur ini, Sikemas memastikan keamanan akun tetap terjaga dan memungkinkan masyarakat untuk kembali menggunakan layanan pengaduan publik dengan cepat dan aman. Gambar kelima, yaitu buat akun. Dengan mengisi data diri yang sederhana dan aman, halaman buat akun Sikemas memungkinkan masyarakat untuk terhubung langsung dengan layanan pengaduan publik digital. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat menyampaikan keluhan, mengikuti perkembangan laporan, dan menerima respon dari petugas desa secara cepat, jelas, dan terpercaya, tanpa harus datang langsung ke kantor. Kemudian di sini terdapat halaman dashboard pengguna yang berfungsi sebagai pusat akses layanan dan menampilkan sapaan personal kepada pengguna. Pada dashboard ini juga mencakup fitur laporan, riwayat respons, status laporan, dan profil pengguna. Melalui halaman ini, pengguna dapat dengan mudah memantau perkembangan pengaduan yang telah dikirim dan mengelola informasi akun mereka dengan mudah. Pada halaman notifikasi, di sini menyajikan informasi terbaru tentang pengaduan yang telah dikirim dengan kategori yaitu sudah dibaca, belum dibaca, dan semua tayangan notifikasi. Fitur ini membantu pengguna tetap terhubung dengan perkembangan status laporan secara langsung dan tidak melewatkan informasi penting dari petugas. Di fitur laporan baru atau buat laporan, di sini pengguna dapat mengajukan pengaduan secara lengkap dan terstruktur dengan menggunakan halaman laporan baru, di mana mereka dapat mengunggah foto bukti dan mengisi identitas informan, lokasi kejadian, tanggal kejadian, dan isi laporan. Setelah data diisi, laporan dapat langsung dikirim melalui sistem untuk ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang. Kemudian terdapat juga halaman riwayat laporan. Di halaman ini, pengguna dapat melihat daftar pengaduan yang pernah dikirim oleh pengguna yang ditampilkan dalam riwayat laporan dengan tanggal kejadian, isi laporan, dan lokasi.
serta foto atau bukti pendukung juga. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat kembali laporan sebelumnya, termasuk laporan yang telah diselesaikan, sehingga proses pengaduan menjadi lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian untuk fitur status laporan, di sini status laporan ini pengguna dapat melihat urutan perkembangan pengaduan yang dikirim pengguna, mulai dari menunggu notifikasi, laporan diproses, laporan selesai, hingga laporan yang ditolak. Tampilan ini membantu pengguna mengetahui posisi setiap laporan dengan jelas dan cepat tanpa harus menunggu informasi secara manual di bilah notifikasi. Kemudian di sini terdapat fitur lain yaitu profil pengguna. Jika diklik pada bagian dashboard, di bagian profil pengguna, halaman ini memungkinkan pengguna melihat dan memastikan bahwa data pribadinya telah disimpan dengan benar dalam sistem SIKEMAS. Halaman ini juga menampilkan semua informasi akun, termasuk avatar atau profil foto yang bisa diganti, nama pengguna, email, dan nomor telepon, serta tombol untuk keluar dari aplikasi atau logout. Jadi yang selanjutnya yaitu ada dashboard petugas. Nah, dashboard petugas SIKEMAS itu menyapa dan membantu petugas untuk mengelola pengaduan masyarakat. Nah, petugas itu dapat mengakses fitur pengaduan masuk, proses tanggapan, lewat tanggapan, dan profil melalui halaman ini. Yang selanjutnya ada gambar pengaduan masuk. Nah, halaman pengaduan masuk ini menampilkan semua laporan yang dikirim oleh masyarakat dengan nama pengguna dan ringkasan isi. Dan sebagai tahap awal, petugas itu dapat memverifikasi atau menolak laporan pada halaman ini sebelum laporan diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada proses tanggapan, yaitu untuk halaman ini menampilkan semua detail pengaduan, termasuk identitas pelapor, nomor pelapor, lokasi, tanggal kejadian, dan isi laporan. Nah, dengan menggunakan halaman ini, petugas itu dapat secara langsung memberikan tanggapan atau solusi sebagai bentuk respon resmi terhadap pengaduan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu riwayat tanggapan. Nah, daftar pengaduan yang ditangani oleh petugas, serta isi laporan dan tanggapan yang diberikan ditampilkan dalam riwayat tanggapan ini. Nah, fitur ini itu berfungsi sebagai arsip penangkapan pengaduan dan membantu memastikan bahwa setiap laporan itu tercatat dengan baik dalam sistem. Yang terakhir ini profil petugas. Nah, untuk halaman ini tuh menampilkan informasi akun petugas seperti avatar, nama, email, dan nomor telepon, dan juga serta opsi untuk keluar dari aplikasi. Halaman ini membantu petugas mengelola data pribadi mereka itu dan memastikan akses akun aman selama menggunakan SIKEMAS. Selanjutnya, bab 3 yang menjelaskan tentang kendala dalam perancangan Figma. Selama proses perancangan sistem dan desain aplikasi, kelompok kami menghadapi beberapa kendala. Kendala utama di awal adalah keterbatasan pengalaman teknis, khususnya dalam merancang sistem yang berkaitan dengan SIMPEK dan konsep e-government. Hal ini membuat kami membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami alur sistem yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa. Selain itu, kami juga mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kebutuhan sistem dengan kondisi nyata di lapangan. Tidak semua konsep ideal dapat langsung diterapkan, sehingga diperlukan penyesuaian agar sistem tetap realistis dan dapat digunakan. Kendala berikutnya adalah minimnya pengalaman kami dalam desain aplikasi, terutama dalam menyusun alur sistem yang logis, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dari sisi kerja kelompok, perbedaan jadwal masing-masing anggota juga menjadi tantangan dalam koordinasi dan manajemen waktu. Terakhir, kami perlu menyesuaikan hasil perancangan dengan format laporan akademik yang menuntut ketelitian dan konsistensi penulisan. Selanjutnya, upaya mengatasi kendala. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, kami melakukan beberapa upaya. Pertama, kami mengadakan diskusi rutin antar anggota untuk menyamakan pemahaman dan mengevaluasi perkembangan pekerjaan. Yang kedua, kami membagi tugas secara jelas agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang terfokus. Selanjutnya, kami melakukan revisi desain dan sistem secara bertahap berdasarkan masukan dan hasil diskusi. Kami juga mencari referensi tambahan, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengaduan masyarakat dan sistem pemerintahan berbasis digital sebagai bahan perbandingan dan penguatan konsep. Melalui proses ini, kami memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam merancang sistem aplikasi pemerintahan secara lebih struktur, tidak hanya dari sisi tampilan, tapi juga dari sisi alur dan fungsi sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.